Halo teman-teman semua, para penonton yang masih setia nih bareng kita dari episode pertama. Dan kalau di episode pertama kalian ditemani oleh Agne dan Kaori, maka di episode kali ini kalian akan dibersamai oleh aku, Winnie, yang akan menemani kalian untuk menjelajahi podcast kedua. Dan tentunya nih teman-teman, aku gak sendirian dong, aku ditemani oleh partner aku, yaitu... Halo semua, perkenalkan aku Kayla Nuha yang bersama Winnie nanti akan ketemu dokter keren yang kita akan bahas hal-hal menarik lainnya. Benar sekali Kayla, oleh karena itu nih, mari kita perkenalkan bintang tamu kita, yaitu Dr. Khadijah Ratnawidiani, yang merupakan seorang influencer juga dan sekaligus dokter, dan serta merupakan founder dari Medimi, yaitu sebuah platform edukasi kesehatan yang dapat ditemukan di Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Halo, selamat sore dokter. Halo, sore dok. Hai semuanya, thank you banget ya udah mau mengundang aku ke sini. Kita juga banget. Terima kasih dok. Terima kasih juga dok. Okay. Nah, gini dok, jadi hari ini tuh kita akan bahas mengenai cardiovascular disease. Jadi kan banyak banget nih dok di masyarakat luas itu kesalahpahaman atau kayak berita-berita, kabar-kabar burung apa sih tentang penyakit-penyakit kardiovaskular ini. Jadi hari ini kita itu akan ngobrolin, temanya adalah clearing misunderstanding about cardiovascular disease. Oke, topiknya bagus banget loh sebenarnya. Iya, seru banget nih dok, menarik seru, menarik banget dan pasti butuh orang-orang banyak yang butuh. Kita harus tahu nih tentang cardiovascular disease ya dok. Yes, betul banget, setuju banget. Iya bener banget nih. Nah dok, ngomongin tentang penyakit kardiovaskular disease nih, pasti banyak banget dari teman-teman dan juga masyarakat luas yang selalu mengira nih dok, kalau kita menderita penyakit kardiovaskular disease, pasti kita punya satu ciri, yaitu nyeri pada dada nih dok. Atau dengan kata lain, berarti kardiovaskular disease ini selalu diikuti oleh gejala dok. Nah kira-kira apakah hal tersebut benar dok? Bisa diberikan penjelasan? Coba paling aku coba jelasin aja ya, kan memang kalau cardiovascular disease, apalagi yang mungkin orang sering kenal juga serangan jantung ya. Iya benar dok. Tapi kan penyakit jantung sebenarnya ada banyak ya, macam-macam. Yang paling umum tuh ya serangan jantung, sama satu lagi juga ada gagal jantung. Nah biasanya tapi memang penyakit jantung ini pasti biasanya emang disertai gejalanya. Ada gejala yang khas, cuman memang ada istilahnya. Kalau yang tidak ketahuan ya gejalanya apa, orang tuh tidak merasa ada sakit, ada istilahnya kayak silent CHF gitu, silent gagal jantung atau silent infarct myocard. Jadi istilahnya dia sebenarnya kena, cuman orang itu nggak merasa gitu. Bukan berarti nggak ada gejala sama sekali ya, cuman bisa aja mungkin, tapi lebih seringnya orang tuh nggak ngeh kalau dia tuh lagi serangan jantung. Malah lebih bahaya, jadi lebih bahaya takut, sebenarnya. Karena emang beragam banget sih, tergantung skala juga ya penyumbatannya bagaimana. Jadi kadang-kadang emang yang paling khas sih sebenarnya nyeri dada ya. Nyeri dada sebelah kiri dan biasanya emang tumpul. Jadi istilahnya orang tuh nggak bisa terlalu ngeh sebelah mana ya sakitnya gitu. Cuman karena emang dari gejalanya itu tuh dia bisa merambat sebenarnya kan, nyerinya bisa ke punggung, bisa sampai ke rahang juga. Nah kadang-kadang kalau nyerinya cuma daerah-daerah situ, bisa aja orang bikin kayak masuk angin. Makanya kayak serangan jantung suka dibilang angin duduk juga kan. Benar, sering banget denger itu. Jadi kayak mereka tuh merasa kayak cuman pegel-pegel biasa kali ya, atau cuman nyeri-nyeri biasa gitu. Karena serangan jantung juga bisa disertai sama kayak mual muntah juga. Mual muntah, keringat dingin. Jadi kesannya mungkin apa jangan-jangan sakit lambung gitu. Makanya nggak banyak yang tahu kalau ternyata di jantung sumbernya ya. Iya, jadi bener. harus aware banget nih, harus dari aware. mana. Betul banget. Oke, nah kan banyak juga nih dok orang-orang yang ngaitin penyakit jantung itu sama kolesterol dok. Nah sebenarnya itu benar nggak sih dok yang penyakit yang punya penyakit kolesterol yang ada gangguan sama kadar kolesterolnya itu juga bakal terkena penyakit jantung? Itu tuh benar nggak sih dok sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau dibilang pasti kena nggak bisa juga, karena istilahnya mereka kan faktor risiko ya. Kalau faktor risiko faktor risikonya berarti kolesterol ya dok? Iya, tapi emang faktor risiko yang salah satu yang paling istilah besar lah pengaruhnya, karena istilahnya makin tinggi si kolesterolnya, kemungkinan dia kena masalah jantung kan makin tinggi juga. Karena kan yang serangan jantung kan seringnya juga karena penyumbatan ya. Iya benar. Which is juga penyumbatan itu karena penumpukan si kolesterolnya ini gitu. Jadi makin tinggi kadar kolesterol dalam darah, risiko ada penyumbatan jantungnya juga makin tinggi. Makanya itu kenapa. Jadi bukan berarti pasti kena, tapi
risiko kenanya makin tinggi. Makin tinggi dengan penyumbatan tadi itu ya dok Iya, ya. betul banget. Oke. Kalau berarti kolesterol itu bisa salah satu faktor penyebabnya dok. Kalau dari stres sendiri apakah juga beresiko tinggi dok? Yes, jadi kalau kita stres, apalagi orang yang stresnya berkepanjangan, mungkin mahasiswa juga ya. Iya benar sih. Amit-amit sih, jangan sampai ya. Cuman ya anggaplah stres yang berkepanjangan, baik itu maksudnya. Kadang bahkan kan sekarang usia muda juga mulai kan ya faktor risikonya mulai dari gaya hidupnya, baik itu dari makanan dan juga tekanan juga sih sebenarnya. Jadi stres itu kan yang ngerilis hormon ya, hormon kortisol, which is kalau misalnya hormon kortisol ini banyak yang meningkat, maksudnya apalagi kalau orang itu stresnya berkepanjangan, itu juga bisa ningkatin faktor risiko dari terjadi serangan jantung sebenarnya. Dia bisa ningkatin kayak misalnya naikin tekanan darah atau resiko kolesterolnya juga jadi tinggi gitu dalam darah. Jadi memang walaupun istilahnya nggak berhubungan langsung, tapi dia menaikkan faktor risikonya. Jadi juga harus diwaspadai juga ya dok. Betul, buat teman-teman yang merasa gimana caranya harus punya stress relief yang baik gitu ya. Harus banget bisa nyalurin si stresnya. Nggak masalah stres asal ada penyalurnya dan diselesaikan gitu ya. Karena kalau kita minta nggak pengen stres sama sekali juga nggak bisa mungkin, sih. Ya pasti nggak mungkin. Yang namanya hidup ya naik turun. Benar, setuju. Oke, nah selain itu nih dok, selain stres kan ini banyak ya dok, orang-orang apalagi mungkin dari yang laki-laki, tapi nggak laki-laki doang, ini tuh masalah rokok dok. Nah kan banyak yang bilang kalau rokok nih bisa makin ningkatin faktor resiko, takutnya nih jadi jantung. Nah padahal sekarang juga nggak cuma rokok konvensional ya dok, ada juga rokok elektrik. Nah bedanya tuh apakah rokok elektrik ini juga bisa makin lebih bahaya nggak sih dok, atau gimana, atau sama aja, atau sebenarnya tuh nggak berpengaruh atau justru gitu? Gitu. Jadi sebenarnya ini memang topik yang bisa dibahas sendiri terpisah, saking menariknya dan orang-orang kan memang sempet banyak yang jadi perdebatan kan kayak istilahnya mendingan pindah vape aja jauh lebih baik dibanding ini. Jadi sebenarnya antara vape dan rokok istilahnya bukan berarti vape lebih better atau safer juga sebenarnya ya. Jadi tapi memang vape itu istilahnya kandungan kimiawi yang berbahayanya di bawah dari si rokok yang biasa lah, rokok konvensional ya gitu. Tapi bukan berarti dia istilahnya totally safe gitu. Tapi memang kalau untuk resiko kepada penyakit jantung jauh lebih tinggi memang kepada rokok konvensional. Sedangkan untuk elektrik vape ya, elektrik rokok itu saat ini sih memang penelitiannya kayak sebenarnya belum terlalu banyak ya kan. Kita harus meneliti kayak secara jangka panjang gimana sih dampaknya gitu. Tapi sebenarnya tetap masih bisa dikorelasikan juga dengan penyakit kan ya sebenarnya, karena kandungannya kan tetap ada kandungan kimiawinya dan bisa merusak juga kepada paru-parunya. Jadi kalau dibilang jauh lebih aman, enggak juga. Aku nggak bisa nggak klaim kayak wah lebih aman vape. Enggak, bahaya ya dong. Langsung statement yang berbahaya vape gitu. Karena istilahnya nggak better, nggak safer, cuman mungkin bisa dibilang ya less harmful lah gitu dibanding rokok konvensional. Tapi masih ada bahaya-bahaya lain juga tentunya ya, betul. Apalagi pokoknya disarankan kalaupun memang bagi ada yang menggunakan vape ya jangan asal beli juga sih sebenarnya. Takutnya kan sekarang udah berseliweran ya. Jadi lebih baik belinya ke toko yang sudah berlisensi gitu sih. Karena kan kita nggak tahu tuh kandungannya bagaimana. Lebih ngeri kimiawinya ya. Betul sekali. Yes. Nih dok, tapi selain itu kan perokok tuh ada yang perokok pasif, ada yang aktif. Nah, kalau yang perokok pasif nih gimana dok? Nah itu dia, salah satu lagi masalah yang sampai sekarang masih susah untuk diselesaikan adalah ya kasihan perokok pasif sih sebetulnya. Iya benar setuju. Jadi sebenarnya aku paham juga sih ya, karena orang-orang untuk lepas dari ngerokok itu memang berat dan memang udah sering lah ketemu pasien, bahkan maksudnya orang-orang terdekat sendiri gitu ya yang ngerokok susah untuk melepas, dan itu ya understandable sebenarnya paham lah, berat bagi mereka untuk melepasnya itu. Tapi memang yang disayangkan itu karena perokok pasif pun juga sama aja kena harmnya dari rokok, asap rokoknya karena mereka kan tetap menghirup ya tetap melakukan satu lingkup udara kan istilahnya. Dan bahkan kalau misalnya maka disaranin kenapa misalnya di keluarga bapaknya kalau ngerokok harus keluar rumah, jangan dalam rumah. Kenapa? Karena memang si asap rokoknya ini ada bahan-bahannya tuh yang masih menempel di dalam rumah dalam kurun waktu bahkan bisa sampai mungkin sejam 2 jam kali ya. Jadi makanya kenapa juga di-advise jangan ngerokok deket-deket anak atau ngerokok deket ya pokoknya orang-orang yang nggak ngerokok lah ya gitu. Jadi kayak bukan berarti kayak
wah kalau gitu mas kalian aja ya jadi ngerokok aja gitu. Ada yang bilang kayak, duh jadi perokok pasif gitu kan, apa sekalian aja ngerokok ya gitu. Enggak juga, jadi istilahnya double sih kalau jadi ngerokok juga gitu. Tapi emang tetap ada sih resiko sayangnya ya bagi para perokok pasif. Jadi makanya disarankan entah kalian untuk menggunakan masker atau menghindari area yang terlalu berasap gitu ya. Karena ada risiko juga bagi para perokok pasif untuk terkena cardiovascular disease. Yes. Karena ya itu tadi, mereka walaupun mereka nggak ngerokok, mereka tetap terpapar oleh asap itu. Iya. Apalagi tadi zat yang tertinggal itu ya dok, nggak cuma dari asapnya itu ya. Jadi tetap harmful sih gitu. Makanya walaupun kalian adalah perokok pasif, makanya jadi lebih baik walaupun untuk para perokok aktif untuk menggunakan istilah merokok ya di area-area yang sudah ditentukan. Dengan bijak lah ya, jangan merugikan orang lain. Betul, kan sudah tersedia tempat-tempat khusus atau di luar gitu tuh ya nggak masalah, silahkanlah gitu. Tapi yang penting jadinya tidak mengganggu yang lain. Benar. Oke, nah ngomongin ini kan soal gaya hidup juga ya dok, apalagi tadi yang merokok mungkin salah satu stress reliefnya gitu. Nah kita ngomongin yang mahasiswa nih dok. Kayak kita kan sering begadang, terus juga larinya ujungnya juga ke kopi gitu. Nggak cuma mahasiswa sih sebenarnya, siapapun yang sedang ini larinya ke kopi gitu. Dan kopi ini udah jadi gaya hidup, diet ya, lifestyle kita juga ya dok. Ada orang yang benar pagi harus minum kopi. Nah 3 kali sehari. Nah waduh itu bahaya ya. Hati-hati harus ini ya. Nah, sebenarnya ada korelasinya nggak sih dok antara minum kopi dengan cardiovascular disease atau penyakit jantung? Bisa nggak sih, atau kita harus ngurangin, atau ada batas tertentunya, atau bikin makin faktor risiko juga nih gitu? Itu gimana sih dok? Jadi kalau kopi ya, emang bener banget tadi sudah jadi lifestyle sebenarnya. Kayak dimanapun udah bertebaran kan kopi everywhere lah. Dulu aku juga sebenarnya nggak minum kopi, nggak bisa karena nggak suka pahit. Iya rasanya ini ya awalnya apa sih nih gitu, minuman apa sih nih gitu. Waktu dulu sekarang kerjaannya minum kopi. Penyelamat hidup nggak bisa. Dulu kayak dulu masih kopi susu, sekarang americano udah bisa. Makin tingkatnya ini ya. Apa karena stres ya? Itu tuh. Jadi memang sebenarnya kalau kopi sebenarnya kalau dalam konsumsi batasnya yang masih normal lah ya, mungkin kayak minimal banget sekali sehari lah gitu ya. Kan pasti orang biasanya suka pagi kan suka minum kopi. Kalau misalnya masih pagi-pagi sekali aja gitu, misalnya sekali aja sehari, itu masih oke, nggak apa-apa. Malah ada beberapa juga menemukan kalau misalnya mengkonsumsi kopi juga ada benefitnya, sebenarnya ada manfaatnya. Tapi ya itu karena kan kandungan dari kopi tadi itu misalnya kafein juga kayaknya, dan juga kopi itu sendiri kan bisa memberikan dampak kayak ningkatin itu juga kan heart rate ya, bagi beberapa orang kan bisa jadi berdebar gitu kan, naikin heart rate-nya. Jadi kalau misalnya konsumsinya yang berlebihan itu baru bisa jadi harmful sebenarnya. Jadi tapi kalau misalnya tadi kalau penggunaannya biasa-biasa aja, misalnya sekali sehari it's okay gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai misalnya batas banget lah 3 kali ya gitu, batas banget sehari. Cuma orang udah nyampe 5 kali 6 kali kayak udah ada masalah nih. Kalau nggak ke situ mungkin udah kayak yang lainnya juga, organ-organnya pada rusak dalam lama-lama. Nggak cuma jantung nanti. Betul. Jadi sebenarnya istilahnya yang penting segala sesuatu tuh dalam batas normalnya aja. Kalau misalnya terlalu excessive use juga jadi nggak bagus gitu. Jadi memang secara penelitiannya istilahnya memang bisa ada dampaknya, cuman kalau dia yang penggunaannya istilahnya ya terlalu over gitu. Tapi kalau enggak sih it's okay gitu. No problem. Hati-hati juga ya, berarti nggak boleh banyak. Intinya jangan berlebihan gitu. Intinya jangan berlebihan. Masih ini sih dok, masih ngomongin lifestyle lagi sih ini. Banyak banget yang ngira kayak kan udah olahraga nih, sehat, bugar, nggak akan dong penyakit cardiovascular disease mah. Oke. Jadi sebenarnya memang kita tuh harus olahraga tuh harus ya. Iya benar. Dan memang ada, kalau istilahnya tetap aja sih ada istilahnya eksesif juga kan. Kalau olahraga yang over work gitu, over exercise istilahnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang olahraga tuh harus minimal tuh 30 menit sehari, dilakukan selama 5 kali dalam seminggu. Anjurannya lah minimal sih gitu. Kalau yang nggak bisa ya paling nggak 10 menit lah gitu kalau nggak ya. Tapi memang yang disaranku sebenarnya 30 menit dalam sehari. Terserah kalian mau itu jalan, mau misalnya 10 menit jalan, 10 menit misalnya mau yoga, terus 10 menit ngapain tuh kayak terserah kalian sebenarnya. Cuma memang dianjurkan 30 menit dalam sehari dan 5 kali dalam seminggu. Anjurannya sih gitu ya, untuk membantu kayak kan untuk melancarkan juga ya peredaran darah sebenarnya dengan kita bergerak dan berolahraga. Tapi kalau misalnya kita over,
itu memang bisa istilahnya meningkatkan resiko juga ada masalah dari jantungnya sih, karena kan kita olahraga kan istilahnya pacu jantungnya bekerja kan. Jantungnya kita bikin dia untuk terus bekerja gitu, bekerjanya lebih lah istilahnya dengan kita olahraga. Apalagi kalau misalnya orang yang habis olahraga maraton pasti kan dia heart rate-nya udah naik udah tinggi banget, udah 120-an ke atas, 130 kali gitu. Jadi memang istilahnya bahkan kan kalau misalnya kayak orang yang over exercise kan kadang udah bisa sampai ya muntah-muntah lah atau keringet dingin juga gitu. Jadi kayak udah over gitu. Jadi intinya sih sebenarnya balik lagi nggak boleh yang terlalu eksesif, berlebih. Cuman mungkin kalau misalnya kita bedain lah ya sama atlet ya kan beda, mereka sudah ada terprogram, mereka tahu badannya beda. Mereka ikuti program, tahu batasannya. Kalau kita istilahnya semampu kita dulu aja gitu lah, nggak usah yang terlalu over dan ikutin segimana badannya kalian mampu ngelakuin gitu. Oke, jadi tahu kondisi batas badannya tuh sampai mana kuatnya gitu ya Dok. Betul. Oke, kan juga sering nih Dok kayak dari penyakit orang-orang yang udah terkena nih. Nah, apakah tadi kan udah di-mention juga jangan terlalu berat kan olahraganya lah. Nah, lalu boleh nggak sih orang yang udah terkena nih, udah punya riwayat itu tuh tetap olahraga atau malah jangan nggak usah olahraga? Nah, itu sebaiknya gimana Dok? Oke. Jadi memang sebenarnya walaupun kalian udah kena cardiovascular disease ya, udah kena penyakit jantung, tetap disarankan untuk olahraga. Tapi memang yang ringan. Jadi jangan yang memberatkan kerja jantung sih sebenarnya. Jadi biasanya kayak lansia pun kita bisa saranin kayak udah jalan kaki aja gitu. Maksudnya jalannya tuh nggak usah yang sampai berapa ribu langkah gitu. Nggak usah yang jauh-jauh gitu. Yang penting kayak badan tuh biar bergerak. Ada aktivitas fisiknya gitu ya. Gitu. Mungkin ada aktivitas fisiknya. Biasanya bisa dari jalan kaki atau misalnya ngelakuin yang yoga-yoga yang juga santai gitu ya. Sama bisa juga misalnya berenang juga boleh gitu. Selama berenangnya jangan berenang kayak atlet ya. Jangan yang heboh gitu. Balik lagi jangan yang heboh. Gak usah dipakai pacuan waktunya gitu. Jadi kayak udah berenang santai. Atau juga sebenarnya sepeda juga oke bisa. Karena kan memang dia naruh stresor ke badan kita, nggak kayak kalau kita lari kan gitu. Jadi sepeda juga ringan masih oke, ringan bisa kan, kayak untuk sepeda santai gitu itu juga oke. Jadi pilihan yang oke untuk para penderita penyakit jantung. Cuman memang tetap harus disarankan untuk dipastikan lagi ya kayak udah seberat apa sih penyakit jantungnya. Tergantung kondisinya juga. Tapi memang sebenarnya kalau boleh apa enggak boleh, dan malah cukup disarankan. Tapi yang tadi ringan-ringan aja gitu. Nah, selain olahraga Dok, apakah ada hal-hal lain yang bisa mencegah nih dari penyakit cardiovascular disease? Kalau di masyarakat tuh banyak yang kayak ada suplemen atau jus-jus gitu Dok. Ya. Jadi sebenarnya kayak jus, kalau sekarang istilahnya detox ya. Iya benar. Sekarang mah bahasanya detox tubuh gitu kan dengan minum jus. Jadi sebenarnya sih sejauh ini kayak aku belum pernah kayak membaca langsung yang kayak hubungan langsung dengan jantungnya ya. Cuman biasanya memang konsumsi kayak suplemen atau jus-jus gitu memang dia istilahnya bisa dikorelasikan dengan untuk menurunkan risiko kena penyakit jantung lah gitu ya, menurunkan resikonya aja. Biasanya sih memang bagusnya itu kayak yangnya buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Karena memang kan kita juga kalau ya boleh jujur ya, kita kan istilahnya dietnya nggak terlalu yang sayur mayur ya. Walaupun ya kalau makan ayam ada timun lah gitu. Lapannya lah. Ada selada dikit lah, hiasan sih biasanya. Cuman memang sebenarnya kita ternyata tuh memang harus banyak konsumsi sayurnya, sayur dan juga buah-buahan. Biasanya untuk kalau buat gampangnya itu biar orang nggak bingung harus sayur apa sih, harus buah apa sih. Yang penting tuh intinya beragam. Jadi semakin warna-warni, semakin beragam, semakin bagus. Semakin sehat gitu ya. Jadi jangan kayak cuman satu tipe sayur itu aja. Ganti-ganti. Jadi nggak harus yang terlalu fancy juga. Misalnya kayak aku pengen mau beli salad nih Dok. Beli salad. Pengen berries, blueberry. Waduh, mahal banget tuh kayaknya. Jadi kayak nggak usah yang terlalu ekstrim juga. Jadi memang tetap kayak ya udah sesuaiin aja dengan kemampuan kalian gitu. Misalnya kayak ya udah misalnya sayurnya mau campur nih, sayurnya hijau selada biasa sama tomat gitu. Dan variasi juga jangan lupa ya Dok. Yang penting itu variasi sih sebenarnya. Dan harus banyakin konsumsi sayur dan juga buah-buahan. Nah itu buat ini teman-teman yang anak muda nih jarang anak kos Dok apalagi karena aku paham beratnya diusahakan ya Dok gimana caranya. Betul.
Oke, nah tadi kan kayak faktor resikonya itu gak jauh-jauh dari lifestyle ya dok, Sebenarnya, intinya dari betul dari ininya. segala penyakit. Bener, semua penyakit itu balik lagi ke lifestyle Ke gitu. lifestyle. Apalagi penyakit jantung ini yang mungkin kita mikirnya kayak orang tua nih yang bakal kena, tapi nggak jauh juga ya dok dari anak muda Nggak sekarang jauh, yang apalagi kena. anak muda sekarang, karena memang istilahnya dari trennya itu sudah mulai usianya tuh udah mulai makin muda gitu, Waduh, resiko kenanya iya, gitu kan, sering suka ada berita-berita yang kayak kena di usia muda gitu ya. Jadi memang pengaruh lifestyle tuh sangat besar berpengaruh, sih. iya, besar. Dan untuk semua penyakit sebenarnya, jadi nggak cuma jantung, bisa ke diabetes Gula, juga. iya. Terus kan tadi hipertensi juga bisa gitu. Jadi Aduh. cukup luas sebenarnya Iya, gitu, nah, dari lifestyle tuh ngaruh bener-bener. banget. Itu oke. Iya, benar banget. Jadi inti dari semuanya tuh adalah lifestyle. Yes. Pola makan juga penting, harus diubah-ubah lah sedikit. Jangan satu hari kangkung, minggu depan kangkung, seterusnya. Lama-lama mual juga ya. Ngantuk juga ntar. Saking sukanya sama kangkung ya dok. Aku juga doyan sih. Oke. Tuh, sama harus exercise Iya, tadi. itu. Harus ya minimal kalau nggak bisa 5 kali seminggu 3 kali lah gitu. Bener. Diselipin lah dalam seminggu itu ada olahraganya, pelan-pelan aja, yang penting harus digerakin badannya, karena walaupun kita kan suka ngeles ya, misalnya kayak aku udah jalan Udah jalan ke kampus, ya. naik Dari kosan ke tangga. kampus kayaknya udah cukup ngap deh. Iya. Naik turun tangga. Tapi beda ya dok, waduh. itu sama exercise Beda, yang harus di beda. ini kan ya. Yes. Jadi emang harus dikhususkan, kalian ada waktu untuk kalian exercise gitu. Iya. Sama biasa ini dok, pola tidur juga bener, dok. aduh, Ya, itu juga susah. begadang nih dok. Susah. Aduh. Itu kayaknya kok aku dari tadi mau ngakuin semua susah ya. Karena aku sendiri juga gitu. Iya, karena relate ya, dok. relate banget soalnya. Apalagi kalau masalah begadang Bener, ya. iya. Karena sebenarnya tuh bagusnya tuh sebelum maksimal banget sebelum jam 11 kita udah tidur. Oke. Maksimal banget lah ya. Jadi untuk ada waktu bagi tubuh tuh untuk ya istirahat lah istilahnya. Cuman ya aku paham sih, kadang baru tidur jam 1 jam 2 itu ya agak lumrah. Tapi kan walaupun susah tetap masih bisa diusahakan Bisa, kan, itu Dok. dia. Jadi Kalau susah bukan berarti bukan berarti nggak mungkin. bisa, tapi tetap bisa, harus optimis Ya, kan. Siapa sih yang mau sakit di usia muda gitu Betul kan? banget. Masa kita harus ini kan umur panjang Ya. juga, kan penyakit juga makin macam-macam ya dok sekarang. Apalagi soal jantung yang bahayanya tuh instan gitu ya Instan, dok. yes. Benar. Iya, karena kalau nggak ntar jadi tagline berita, masih muda udah terkena penyakit jantung. Nah, Jangan itu banget dia. ya. Waduh, masuk berita ya. Aku dapet ya. Nah nih, jadi teman-teman kita udah banyak banget menggali informasi nih dari Dokter Adi sendiri. Dan dari diskusi ini tuh kita tahu bahwa yang tadi paling penting, pola hidup, Yes. istirahat, kita mesti istirahat yang cukup, pola makan semuanya harus intinya seimbang. Gak ada yang berlebih, gak ada yang berkurang. Iya, betul banget, betul Iya banget. bener banget. Iya, jadi mungkin aku yakin juga para pendengar ini udah kayak udah dapat banyak wawasan, udah dapat banyak insight yang keren-keren dari Dokter Adi ini tentang apalagi soal penyakit jantung yang mana kita nggak boleh sepelekan ya dok. Ada karena kita mungkin masih usianya masih muda, belum apa ya, takutnya mikirnya adalah faktor resikonya hanya orang tua, itu salah besar ya dok Salah ya. besar Jadi sebenarnya. kita harus ingat-ingat lagi jaga diri kita sendiri, karena kalau bukan kita yang jaga siapa lagi ya dok. Betul, harus dimulai dari diri sendiri, karena mau orang lain ngomong apapun ke kita, kalau kita nggak ada niat untuk berubah, tidak Nggak akan bisa. mungkin. Betul. Wah, Kuncinya wow banget ya. adalah- keren. Kuncinya adalah di diri kita Diri masing-masing. sendiri. Untuk hindari faktor-faktor resiko tadi. Yes. Jadi balik lagi kontrolnya adalah ke diri kita. Kita, iya, karena ya balik lagi semua tubuh kita yang punya kontrol diri kita sendiri. Apa yang mau masuk, apa yang mau keluar, semuanya atas Dari diri kita, kita. sendiri. Nih, bener banget. Ya, terima kasih banget nih dok untuk pencerahannya, untuk waktu luangnya ya dok, jauh-jauh ke sini. Iya, ya lumayan lah. Lumayan jauh ya. Lumayan. Kita juga dapat ilmu yang sangat bermanfaat banget ya Win ya dari Iya, Dokter banget Adis banget. ini kayak. Sama aku juga seneng banget sih bisa ketemu adik-adik ini. Terima kasih. Oke, thank jadi you. kita mengucapkan terima kasih banyak Iya, untuk banyak. Dokter Adis yang udah meluangkan waktunya, sama juga kita berterima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dan mau mendengarkan insight-insight, wawasan, ilmu-ilmu yang dari Dokter Adis sampaikan Iya, tadi gitu. Dan jangan lupa juga buat mendengarkan episode selanjutnya yang pastinya temanya juga nggak kalah menarik ya Kak Winnie ya. Iya benar, setuju banget, lebih seru dan juga pastinya lebih bermanfaat juga kalau kita ngikutin nih dari podcast awal sampai podcast akhir nanti. Dan sebelum kita mungkin menutup
sisi podcast kita kali ini, boleh nggak sih aku kasih satu pantun nih buat teman-teman Aduh, pendengar kita semua. pantun nih. Keren banget. Oke. Beli pisang di Pak Aan. Cakep. Pisang itu manis rasanya. Cakep. Terima kasih kami ucapkan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman semua. Sampai jumpa.